Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman dan inspirasi dari kegiatan yang saya lakukan di hari ini. Tujuannya untuk membuka wawasan, memberikan Anda pencerahan, memberikan Anda sebuah inspirasi baru yang mungkin belum Anda sadari. Kenapa? Karena banyak orang sebetulnya kurang aware, kurang sadar terhadap semua kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Banyak orang biasanya menganggap sebuah kejadian itu hanyalah kebetulan saja. Padahal di dunia ini tidak ada kejadian yang kebetulan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap kejadian yang Anda alami, yang saya alami, itu sudah pasti tepat sesuai dengan apa yang ada di dalam kepala Anda sendiri. Jadi bukan kebetulan. Apapun itu, mau yang terlihat baik ataupun terlihat jelek, itu semua adalah hasil dari tarikan pikiran Anda sendiri. Sehingga seharusnya tidak perlu mengeluh, tidak perlu ngomel-ngomel gitu ya ketika mengalami sebuah kejadian. Kenapa? Karena itu semua adalah hasil dari keinginan Anda sendiri. Hari ini hari Selasa, tadi saya memberikan kelas platinum lagi, hari pertama. 3 hari kemarin sudah kelas platinum kan? Nah, yang 3 hari ini, mulai hari ini yang Selasa, kelas platinum AMC. Tapi si ibu ini dia tidak mengambil kelas yang 1 hari, melainkan langsung ngambil yang platinum. Ini juga boleh saja, hanya memang secara biayanya lebih mahal. Kemudian saya juga tetap menyampaikan materi hari pertama, materi yang 1 hari di kelas 3 hari ini. Jadi lebih lebih tuntas, lebih cepat selesainya gitu ya, karena kan langsung ngambil yang kelas 3 hari. Sebelum tadi saya memberikan kelas platinum, paginya jam 7:30 saya memberikan dulu kelas kuliah ke mahasiswa saya gitu ya. Tadi kuliahnya lewat Zoom, jadi lewat online kuliahnya. Kemudian sebentar kuliah saya ada rapat di kantor jam 8:30. Baru jam 9.20 saya mulai memberikan kelas platinum ke ibu ini. Ibu ini seorang pengusaha tempat wisata di daerah Salatiga gitu ya. Beliau memiliki tempat wisata yang cukup bagus ditambah ada yang di Gunung Lawu juga gitu ya. Sudah cukup, ya boleh dibilang sudah enak hidupnya, sudah kaya hidupnya, tapi dia ingin lebih kaya lagi. Dia ingin lebih membuat hidupnya ya lebih nyaman lagi kata dia. Dan dia mengatakan bahwa dia kenal AMC itu dari saudaranya yang pernah belajar kelas reguler di Jakarta, kata si ibu ini. Dia sempat diceritakan sama temannya, dijelasin, kemudian ibu ini merasa, loh kok gampang ya, kok berbeda dengan apa yang dia pahami selama ini. Karena selama ini ibunya ini suka dengan hal-hal yang seperti ini, tapi dia lebih ke arah harus meditasi, kemudian harus duduk bersila dan sebagainya. Nah, tapi ketika dia mendengarkan penjelasan AMC dari saudaranya itu, ibu ini mencoba dan menerapkan, ternyata lebih cepat dan hasilnya lebih bagus kata dia. Di bisnisnya dia jadi punya tempat wisata itu karena pernah dengar itu tadi ya, lebih bagus bisnisnya. Kemudian dia ingin lebih mendalami lagi, sehingga dia langsung menghubungi Mbak Ita untuk mendaftar kelas tadi platinum. Di kelas ini dengan ibu tadi, saya banyak memunculkan hal-hal yang selama ini dia sudah tahu sebetulnya, tapi saya naikkan lagi levelnya. Nah, itulah bedanya kenapa di kelas personal itu, apalagi yang platinum, mungkin antara satu orang dengan orang lain saya menyampaikannya juga ada perbedaan. Karena apa?
itu tadi, karena setiap orang punya latar belakang pemahaman yang tidak sama, dan saya masuk untuk menaikkan level kesadaran dari tiap-tiap orang. Ada yang dia sudah terbiasa untuk meditasi gitu ya, terbiasa untuk duduk bersila, itu bagus. Tapi begitu memahami ilmu AMC, memahami apa yang saya sampaikan, ibu ini langsung berpikir, kalau gitu saya nggak perlu lagi duduk bersilanya, saya nggak perlu lagi duduk harus pejam mata, meditasi. Ternyata bukan itu. Dan dia tadi juga semakin menyadari tentang siapa dirinya, bagaimana Tuhannya, dan itu membuat dia menjadi semakin takjub. Dan ibu ini juga sempat berkata, ternyata apa yang selama ini orang-orang spiritual itu katakan, apa yang selama ini yang dia dapatkan dari buku-buku spiritual, itu hanya masih kulitnya saja. Mereka hanya tahu di permukaan saja. Tapi begitu belajar di hari pertama ini, kata ibu itu, saya sudah mulai dapat di dalamnya, saya sudah mulai dapat dagingnya, dan itu bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi. Kesadaran, menyadari itu sebetulnya adalah sebuah sikap untuk kita membuat diri menjadi lebih bijaksana lagi, lebih tenang lagi, dan tahu siapa diri kita. Nah, itulah yang membuat rezekinya menjadi lancar. Banyak orang sibuk stres, sibuk capek-capek, sibuk bekerja keras, banting tulang pagi sampai sore, pulang malam, pulang sampai paginya lagi, hanya untuk mencari uangnya, hanya untuk mencari sesuap nasi, dengan stres, dengan stresor yang tinggi sampai sakit kepalanya berat-berat. Padahal ada sebuah pemahaman lain, ada sebuah metode yang memang kita bisa mengattract uangnya, menarik uangnya, tetap dengan santai, tetap dengan nyaman, dan hasilnya lebih besar daripada orang-orang yang bekerja keras banting tulang. Faktanya adalah uang datang itu bukan karena kerja keras seseorang. Ini fakta, Anda bisa cek saja. Orang-orang yang terlihat kerja keras, orang-orang yang terlihat banting tulang, uangnya lebih sedikit daripada orang-orang yang dia bekerja dengan santai, dengan profesional, dengan enjoy. Itu jauh lebih banyak uangnya daripada orang-orang yang sibuk banting tulang, bekerja keras, dan sebagainya. Nah, sebuah paradoks, sebuah pemahaman yang mungkin membuat orang menjadi kok bisa ya dia tidak bekerja keras tapi hasilnya lebih banyak daripada yang bekerja keras. Saya ada seorang teman yang dia sedang bicara ke saya gitu ya, Fir, kamu tidak terlihat bekerja keras, tidak terlihat fisik bekerja gitu ya, ke kantor juga jarang, ke kampus juga jarang, kemudian tidak terlihat capek-capek, tapi kenapa hidupnya lebih nyaman daripada orang yang terlihat capek-capek? Sebetulnya capeknya sih sama mungkin ya, atau lebih tinggi, tapi cara saya merecovery, cara saya berpikir, cara saya mengerjakan sesuatu dengan santai membuat capeknya itu menjadi kecil sekali. Sementara orang lain sibuk di capek-capeknya, fokus di capek-capeknya. Akhirnya apa? Yang terasa capek. Saya sering lihat di status WA saya, banyak orang-orang sibuk menampilkan status dia sedang bekerja, dia sedang kerja keras, dia sedang sibuk sana, sibuk sini. Ini sesuatu yang salah gitu ya. Kenapa Anda tampilkan sibuk-sibuknya? Anda mau dibilang sibuk? Kalau saya sih, saya mending menampilkan hal-hal yang buat saya happy, yang buat saya menyenangkan. Kenapa? Lebih bagus kita tunjukkan hasilnya daripada terlihat sibuk. Saya pernah buat status di WA saya, daripada terlihat sibuk tapi nggak ada hasilnya, lebih baik terlihat santai tapi hasilnya lebih banyak daripada yang sibuk. Betul kan? Nah, sadari ini dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.